Profil biografi Kiai Haji Kholil Bangkalan, Madura. Beliau adalah ulama karismatik Nusantara, salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, dan disebut sebagai Mahaguru Pesantren. Mari kita lihat pemaparan dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Syekh Muhammad Kholil atau kerap dipanggil dengan Syekh Kholil Bangkalan. Beliau lahir pada tanggal 11 Januari akhir pada tahun 1235 Hijriah atau 25 Mei 1835 Masehi. Beliau lahir di Desa Bangkalan, Kecamatan Bangkalan, Kota Madura, Jawa Timur. Kholil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Sarif Hidayatullah. Nasab beliau adalah Syekh Kholil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hakim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asraf Karomah bin Kiai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu dari Sarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Kholil Bangkalan wafat pada usia 106 tahun, tepatnya pada tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 23 April 1925 Masehi. Beliau dikuburkan di Desa Merda Desa, Kecamatan Bangkalan. Syekh Muhammad Kholil memulai pendidikannya dengan belajar langsung dengan ayahnya. Beliau menekuni belajar ilmu nahu dan ilmu fikih. Berkat didikan ayahnya, beliau sudah hafal sedikit 12 al-Qur'an Karim pada waktu usia masih muda. Setelah dididik oleh orang tuanya, lalu Syekh Kholil dikirim ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Memulai pengembaraannya, beliau berguru kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Mati. Dari Langitan, ia pindah ke Pondok Pesantren Samaan di Pasuruan. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi di Sidogiri. Selama belajar di Pondok Pesantren Kebon Candi, beliau berguru juga kepada Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren yang ada di Sidogiri. Di setiap perjalanan dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tidak pernah lupa membaca surat Yasin. Selain menjadi penghafal Quran, beliau juga seorang hafiz Al-Quran, di mana beliau bisa membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah. Saat beliau berusia 24 tahun, beliau memutuskan untuk pergi ke Mekah. Ongkos pelayaran beliau menggunakan tabungan selama beliau mondok di Banyuwangi. Sedangkan untuk bekal selama pelayaran, beliau berpuasa. Itu dilakukan bukan hanya karena menghemat uang, akan tetapi untuk menetapkan diri kepada Allah. Setelah Kiai Haji Kholil Bangkalan pulang dari Mekah pada tahun 1861, beliau mendirikan sebuah pesantren di daerah Cembubuan, Bangkalan, yang mana pesantren ini hari demi hari terus didatangi banyak santri. Setelah menikahkan putrinya yang bernama Nyai Khotimah, dinikahkan dengan keponakannya yang bernama Kiai Haji Muntaha. Pesantren ini diserahkan kepada menantunya, yaitu Kiai Haji Muntaha. Kemudian, Syekh Kholil mendirikan lagi sebuah pesantren di daerah Kademangan, hampir ke pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat dari alun-alun Kabupaten Bangkalan. Letaknya hanya 1 km dari pesantren yang lama dan dari desa kelahirannya. Pesantren inilah yang kemudian dikenal sebagai pesantren Syekh Kholil. Di pesantren inilah Kiai Haji Kholil menyebarkan Islam dari Madura sampai ke Jawa. Adapun beberapa pengasuh ponpes ini ada Kiai Haji Kholil sendiri, ada Kiai Haji Abdul Fatah, ada Kiai Haji Fakhrul Razi, ada Kiai Haji Abdullah bin Romlah, ada Kiai Haji Fahrillah Sahal bin Abdullah Sahal. Nah, untuk sistem pendidikannya sendiri terbagi dua. Ada sistem pendidikan formal yang terdiri dari MTS Al-Ma'arif, SMA Ma'arif. Terus ada kesetaraan A, B, dan C. Ada sekolah tinggi ilmu tarbiyah Sayyidina Kholil. Ada juga sistem pendidikan non formal yang terdiri dari Ma'hadiyah, ada badan khusus penghafalan Quran, tahfiz Al-Quran, tahfiz Alfiyah, pengajian kitab kuning, dan ada juga yang namanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Selanjutnya, ada penerus Kiai Haji Kholil Bangkalan, yang mana penerusnya ini ada putra-putri beliau dan
dan juga murid-murid beliau. Putra-putri beliau diantaranya ada Nyai Hajah Khotimah yang menikah dengan Kiai Haji Muntaha pada tahun 1290 Hijriah. Dari perkawinan mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kiai Ahmad, Kiai Abdul Latif, Kiai Mujtabah, dan Nyai Rohmah. Selanjutnya ada putra yang bernama Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau menikah dengan Nyai Karimah pada tahun 1316 Hijriah, tapi dari pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Selanjutnya ada Nyai Hajah Rohimah yang dinikahkan dengan Kiai Muhammad Bakri. Dari pasangan ini, Kiai Haji Khalil mendapatkan seorang cucu yang bernama Kiai Haji Muhammad Umar. Selanjutnya, ada putra Kiai Khalil yang bernama Kiai Haji Muhammad Imron yang menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh, yaitu yang bernama Nyai Mutmainnah. Kedua pasangan ini dikaruniai 5 anak yang bernama Nyai Romlah, Nyai Aminah, Nyai Nadifah, Kiai Makmun, dan Kiai Amin. Kiai Imron memiliki 2 istri. Dari istri yang kedua dikaruniai 4 anak, yaitu Kiai Munawir, Nyai Naimah, Nyai Arfiah, Nyai Jamaliyah. Selanjutnya, ada putri Kiai Haji Khalil Bangkalan yang bernama Nyai Hajah Asma. Beliau menikah dengan Kiai Muhammad Hasin. Dari perkawinannya dikaruniai 9 orang anak, yakni ada Nyai Malihah, Kiai Khalil Yasin, Kiai Nasir Yasin, Nyai Badriyah, Nyai Nailah, Nyai Asiyah, Nyai Karimah, Nyai Maimunah, dan Nyai Robiatul Adawiyah. Selanjutnya, penerus Kiai Haji Khalil Bangkalan adalah murid-muridnya, yang mana ada sekitar 40 murid yang berhasil menjadi ulama besar serta menjadi pengasuh atau pendiri pesantren besar di Nusantara, seperti Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Ada Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ada Kiai Haji Abdul Wahab sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang. Ada Kiai Haji Maksum, pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem, Rembang. Dan banyak lagi ulama-ulama besar yang berhasil dididik oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kehendak Allah, Kiai Haji Khalil Bangkalan memiliki banyak rahmat. Di antaranya yaitu dia pernah berbuka dengan menunggangi kerocok. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu hari di sisi pantai beliau sedang persoalan demi persoalan dibicarakan. Tak terasa pada saat matahari mulai terbenam, beliau belum melakukan salat asar. Padahal waktu asar sebentar lagi habis dan tidak mungkin untuk mengerjakannya pada saat itu dengan khusyuk dan sempurna. Akhirnya, Khalil Bangkalan memerintahkan sahabatnya itu untuk mengambil daun kerocok. Daun kerocok ini sejenis daun aren yang bisa mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan daun kerocok itu, Kiai Khalil Bangkalan memegangnya dan menangkap ke arah Ka'bah. Seketika dalam tumpangnya itu membawanya ke Mekah dengan cepat. Sesampainya di Mekah, adzan asar baru dikumandangkan. Sesampainya di Mekah, Syekh Khalil dan sahabatnya itu kemudian mengambil wudu dan menuju ke saf paling depan untuk melaksanakan salat asar di Masjidil Haram. Berikut adalah karya-karya beliau. Yang pertama, Al-Matnu Asy-Syarif, yaitu panduan fikih ibadah. Kemudian As-Silah fi Bayan Al-Nikah, yaitu panduan nikah.
Yang ketiga ada Rotib Syaihona Khalil. Yang keempat ada Isti'dad al-Maut, yaitu panduan fikih jenazah. Yang kelima ada Taqrirot Nuwazhah Tulab, yaitu kaidah i'rab dan gramatika Arab. Kemudian ada Al-Bina di Matadrib wa Mumarosah, yaitu ilmu sorof. Kemudian ada Taqrirot Matan al-Izzi, yaitu ilmu sorof. Kemudian ada Tafsir al-Khalil, yaitu terjemah lengkap Al-Quran dengan makna Jawa Pegon dan catatan pinggir. Kemudian ada Mukhtasar Fikih Ibadah, buku khutbah, buku zikir dan wiridan, Al-Awamil Nahwu tingkat dasar, Taqrirot Matan al-Jurumiyah, Taqrirot al-Fiyah, Jauharoh al-Tauhid, Bad'u al-Amali, Kitab Wasiat Bitaqwa Allah, Maulid al-Barzanji, Qasidah Hubbi li Sayyidina Muhammad, dan yang terakhir Taqrirot Nazam al-Jazariyah. Nah, ini adalah beberapa contoh cover buku dari karya-karya beliau. Sekian dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kami tunggu kritik dan sarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.